Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali kita bertemu pada kegiatan MPLS khususnya untuk materi tata tertib di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya adalah Ana Mulyana SPD. Jabatan saya di SMK Negeri 1 Toli yaitu sebagai Pokja Kesiswaan dan juga mengajar bidang studi matematika untuk kelas 12. Nah, kita masuk kepada tata tertib. Apa itu tata tertib? Bagaimana ketentuan umumnya? Yang pertama adalah sebagai rambu-rambu, di mana tata tertib pada sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian, tata tertib itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat, yang meliputi nilai kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, dan keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga, bahwa tata tertib itu wajib untuk dilaksanakan oleh siswa. Nah, dalam tata tertib itu ada bicara tentang hak siswa dan kewajiban siswa. Yang pertama kita membicarakan tentang hak siswa. Apa saja hak siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli? Yang pertama adalah mengikuti pelajaran sekolah. Jadi semua siswa SMK Negeri 1 berhak untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah yang disesuaikan dengan jadwal. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan ketentuan. Jadi semua siswa di SMK Negeri 1 berhak menggunakan sarana dan prasarana sekolah seperti WC umum, perpustakaan, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan selanjutnya adalah mengenai kewajiban siswa. Apa saja yang menjadi kewajiban siswa di SMK Negeri 1 Toli-Toli? Yang pertama, taat dan patuh terhadap pimpinan, guru, dan staf tata usaha, serta peraturan sekolah. Yang dimaksud dengan pimpinan ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya program 7K. Kemudian memakai seragam sekolah yang ditentukan. Kemudian yang keempat, mengikuti program kegiatan yang diadakan sekolah. Yang kelima, membiasakan program 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan semangat. Nah, ini yang masih kurang dilakukan oleh siswa karena kadang bertemu dengan gurunya atau bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka kadang tidak menyapa, tidak memberikan salam, hanya lewat begitu saja. Jadi kita sebagai siswa wajib ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu dengan guru-guru kita, kita harus senantiasa atau berkewajiban untuk memberi salam kepada orang yang lebih tua atau guru-guru kita. Kemudian bersifat sopan dan santun dalam berbicara. Ini harus saya sentil sedikit karena ada beberapa percakapan-percakapan di grup yang sepertinya siswa itu tidak
menggunakan kata-kata yang sopan dan santun ketika berbicara. Padahal di dalam WA grup itu ada orang yang lebih tua dari kita, ada guru-guru kita, bahkan ada orang tua siswa. Sehingga kita sebagai siswa harusnya menjaga kesopanan kita dalam berbicara, dalam bertutur kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelesaikan administrasi sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara dan menjaga sarana dan prasarana sekolah yang ada di sekolah. Misalnya jika kalian meminjam buku, maka peliharalah buku itu dengan baik, kembalikan dalam keadaan yang baik. Kalau menggunakan WC umum, ya harus dijaga kebersihannya. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ini juga merupakan kewajiban siswa. Jadi setiap siswa itu wajib mengikuti upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Kemudian masalah tata tertib yang selanjutnya adalah mengenai pakaian sekolah. Ini poin pertama. Pada hari Senin dan Selasa, siswa itu harus menggunakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah, badge OSIS, dan dasi abu-abu. Memakai topi juga ya, sepatu hitam, kaos kaki putih polos, dan ikat pinggang hitam. Kemudian yang kedua yaitu untuk hari Rabu ini menggunakan seragam jurusan. Yang untuk 5 jurusan, untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, usaha perjalanan wisata, serta teknik komputer dan jaringan itu bawahannya menggunakan rok atau celana panjang hitam kain. Sedangkan bagi jurusan kesehatan, baik untuk farmasi maupun asisten keperawatan, bawahannya adalah berupa rok atau celana panjang kain berwarna hijau. Kemudian yang ketiga adalah pada hari Kamis, siswa menggunakan seragam batik lengkap dengan atribut sepatu hitam, kaos kaki putih polos, dan ikat pinggang hitam. Rok dan celana kain juga berwarna putih. Yang keempat, untuk hari Jumat ini menggunakan seragam pramuka, kacu, sepatu hitam, kaos kaki pramuka, kaos kaki hitam, dan ikat pinggang pramuka. Dan yang kelima adalah jika pada jam mata pelajaran Penjaskes, maka siswa harus menggunakan pakaian olahraga. Dan setelah pelajaran Penjaskes selesai, maka siswa harus kembali menggunakan seragam yang ditentukan pada hari itu. Kemudian mengenai masalah jilbab, itu untuk hari Senin menggunakan jilbab warna abu-abu, hari Selasa juga menggunakan warna abu-abu. Ketika mengenakan pakaian jurusan itu jilbabnya warna hitam, dan untuk 5 jurusan, untuk jurusan kesehatan menggunakan jilbab warna hijau, dan untuk pramuka disesuaikan dengan warna rok pramuka. Ini adalah mengenai aturan tentang rambut, tato, dan make up. Yang pertama, untuk siswa laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk berkuku panjang, kemudian mengecat rambut dan kuku, dan bertato. Kemudian yang kedua adalah untuk siswa laki-laki, yaitu tidak berambut panjang, tapi juga tidak bercukur gundul, tidak berkuncir atau mengikat rambut, serta tidak memakai aksesoris seperti kalung, gelang, maupun anting-anting.
Dan yang ketiga adalah untuk siswa perempuan ini dilarang untuk memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak. Jadi make up ini maksudnya tidak memakai eyeliner, tidak memakai eyeshadow dan sebagainya. Selanjutnya mengenai tata cara bagaimana masuk dan pulang sekolah. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Bel berbunyi ini atau jam pelajaran dimulai itu pada pukul 7.15. Jadi, siswa berkewajiban hadir di sekolah sebelum jam 7.15. Kemudian yang kedua, siswa yang datang terlambat ke sekolah lebih dari 15 sampai dengan 30 menit, maka siswa wajib melapor kepada guru piket atau satpam yang dibuktikan dengan surat pengantar. Yang ketiga adalah jika siswa yang sudah diproses oleh piket atau satpam, maka siswa wajib untuk diikutkan kembali mengikuti pelajaran. Yang keempat yaitu untuk siswa yang tidak masuk sekolah, maka wajib memberikan informasi tertulis yang diketahui oleh orang tua atau wali siswa, atau boleh dengan datang langsung ke sekolah. Informasi tertulis ini dapat berupa surat yang dititipkan kepada temannya atau guru piket pada hari itu. Kemudian yang kelima adalah selama pembelajaran berlangsung atau pada pergantian jam pelajaran, maka siswa dilarang berada di luar kelas, tidak boleh ke kantin ataupun ke tempat yang lain untuk nongkrong. Kecuali ini, jadi ada yang boleh berada di luar kelas kecuali yang sedang menerima sanksi. Kemudian yang keenam, pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah, jadi tidak boleh singgah di jalan untuk bermain dengan temannya, kecuali siswa tersebut mengikuti kegiatan tambahan belajar atau kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kita lanjut pada masalah kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama, setiap kelas membentuk petugas piket. Jadi petugas piket ini dilakukan secara bergiliran setiap hari. Kemudian petugas piket ini hendaknya memelihara dan menyiapkan segala perlengkapan yang ada di kelas. Selain itu juga petugas piket itu mempunyai tugas membersihkan lantai, dinding, serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya spidol, membersihkan papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi, jadwal piket, dan papan absensi. Kemudian melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga. Kemudian mengisi absensi kelas. Selain itu juga petugas piket melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap siswa wajib menjaga kebersihan kamar kecil, halaman, dan kebun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, setiap siswa bukan hanya diharapkan bisa
memiliki budaya antri dalam sekolah, tetapi juga kita dapat menunjukkannya di luar sekolah. Kemudian setiap siswa wajib menjaga suasana ketenangan belajar di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. Setiap siswa menaati jadwal kegiatan sekolah. Dan yang terakhir adalah setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah. Jadi jika ada guru yang meminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maka kita harus dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Kemudian mengenai upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Yang pertama yaitu upacara bendera yang wajib kita ikuti setiap hari Senin. Ini siswa ketika mengikuti upacara bendera setiap hari Senin harus menggunakan pakaian seragam lengkap seperti yang Ibu jelaskan tadi, harus menggunakan bajet OSIS, pakai topi, pakai dasi abu-abu, memakai ikat pinggang, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Kemudian pada peringatan hari-hari besar ini ada peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita juga sebagai siswa wajib memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional. Dan juga ada peringatan hari-hari besar keagamaan juga yang patut kita ikuti seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, Paskah, Nyepi, Galungan, dan Waisak sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Kemudian kita masuk pada larangan-larangan. Larangan yang pertama yaitu sebagai siswa kita dilarang untuk meninggalkan sekolah tanpa izin dari sekolah. Jadi ketika kita ingin meninggalkan sekolah dengan alasan ada urusan yang penting, maka kita wajib mendapatkan izin dari sekolah. Karena selama kita masih berada di sekolah, berarti kita masih merupakan tanggung jawab dari sekolah. Yang kedua, siswa dilarang membawa peralatan selain peralatan yang dibutuhkan sekolah. Jadi sebagai siswa, ketika kita berangkat ke sekolah, kita tidak boleh membawa peralatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Bahkan banyak siswa juga yang kadang membawa senjata tajam, itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi senjata tajam dilarang untuk dibawa ke sekolah. Kecuali ada tujuan khusus misalkan untuk kerja bakti atau maksud-maksud lainnya. Tapi jika tidak ada tujuan tertentu, maka membawa peralatan senjata seperti senjata tajam itu dilarang untuk dibawa ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, masyarakat, dan aturan sekolah. Yang keempat yaitu membunyikan atau mengendarai kendaraan di dalam sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, meskipun tempat parkir kendaraan kita untuk di SMK Negeri 1 ini berada di dalam lingkungan sekolah, tapi jika pada saat pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh membunyikan atau mengendarai kendaraan di dalam sekolah karena dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kelima adalah jajan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini merupakan kebiasaan dari siswa yang selalu keluar dari kelas atau pergi jajan di kantin pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi ini merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Jika memang ingin makan, maka makanlah di saat jam istirahat atau sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang keenam yaitu memakai sepatu menyerupai sepatu balet dan berwarna-warni. Jadi sepatu yang digunakan oleh siswa terutama untuk perempuan tidak boleh dalam bentuk sepatu balet dan berwarna-warni.
Yang ketujuh yaitu membawa orang luar yang tidak berkepentingan masuk di lingkungan sekolah pada saat KBM. Selanjutnya kita masuk pada pelanggaran dan sanksi. Jadi pelanggaran ini terbagi atas 3. Yang pertama berupa pelanggaran ringan. Yang bagaimana ini maksudnya pelanggaran ringan? Ini contohnya seperti tidak membawa buku sesuai jadwal, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar, membunyikan atau mengendarai kendaraan di dalam lingkungan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Itu beberapa contoh dari pelanggaran ringan. Ini poinnya atau skornya 1 sampai 10 dan sanksi yang diberikan adalah peringatan lisan. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran sedang. Contoh dari pelanggaran sedang ini yaitu pertama bertindak tidak senonoh terhadap teman, mencoret-coret dinding, meja, kursi atau fasilitas sekolah lainnya, merusak sarana dan prasarana sekolah. Itu beberapa contoh dari pelanggaran sedang. Nah, ini skornya 11 sampai 30 dan sanksinya adalah berupa peringatan tertulis dan panggilan orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini contohnya yaitu terlibat tindakan kriminal, berjudi di dalam maupun di luar sekolah, melawan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap personil sekolah, membawa dan mengedarkan miras maupun narkoba. Itu termasuk pelanggaran berat. Jadi tadi itu adalah contoh-contoh dari pelanggaran berat. Ini jika skornya berada pada 31 sampai 50, maka sanksinya yaitu dikembalikan kepada orang tua selama 3 hari. Kalau skornya 51 sampai 80, maka dikembalikan kepada orang tua selama 1 minggu. Dan jika skornya itu berada pada 81 sampai 100, maka dikeluarkan dari sekolah. Nah, sekian materi saya tentang tata tertib kita di SMK Negeri 1 Toitoli. Ibu beserta Dewan Guru yang berada di SMK Negeri 1 Toitoli berharap selama kalian menjadi siswa di SMK Negeri 1 Toitoli, kalian harus menaati segala tata tertib yang berada di sekolah. Sebelum Ibu akhiri materi pada hari ini, Ibu berharap apa yang Ibu berikan materi pada hari ini dapat kalian tuliskan dan kalian kumpul kepada ketua jurusan masing-masing. Dan sebagai daftar hadir, kalian bisa menulis nama kalian dan jurusan atau kompetensi keahlian kalian di komentar video ini. Dan juga mengisi link dari daftar absensi yang diberikan oleh panitia MPLS. Sekian materi Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.